Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septorini, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3, mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawarea. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi politik yang diampu oleh Bapak Irawansyah SIP MIP. Sini ada pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Ini ada beberapa unsur-unsur komunikasi politik, diantaranya A. Komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. B. Pesan politik. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari, yang isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur, dan berita surat kabar mengenai politik, dan lain-lain. C. Saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya, misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai dan organisasi masyarakat. D. Sasaran atau target. Politik sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya. E. Pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Pendekatan komunikasi politik di sini ada dua, yaitu pertama, pendekatan proses. Menurut pendekatan ini bahwa keseluruhan yang ada di dunia ini merupakan hasil suatu proses. Spengler atau nama asli Oswald Spengler, filsuf sejarah dan politik Jerman. Dalam dua jilid karya utama Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Spengler berpendapat bahwa kunci sejarah ialah hukum masyarakat dan peradaban yang timbul dan tenggelam dalam siklus berulang. Dan Toynbee atau nama asli Arnold Joseph Toynbee, sejarawan Inggris yang terkenal melalui bukunya yang berjudul A Study of History, berisi tentang penyelidikan secara sejarah tentang asal-usul, perkembangan, dan kehancuran peradaban besar, mengemukakan bahwa realitas sosial merupakan suatu siklus yang mempunyai pola-pola ulangan untuk jatuh bangunnya peradaban. Pendekatan ini dapat dikatakan untuk memahami sosialisasi politik dan kebijakan publik. 2. Pendekatan agenda setting. Pendekatan ini dikembangkan oleh Maxwell C. McCombs, seorang profesor peneliti surat kabar, juga sebagai direktur pusat peneliti komunikasi Universitas Syracuse, USA, dan Donald L. Shaw, seorang profesor jurnalistik dari Universitas North Carolina.
Pendekatan agenda setting dimulai dengan asumsi media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Seleksi ini dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai gatekeeper, yaitu mereka para wartawan, pimpinan redaksi, dan penyunting gambar. Dari gatekeeper inilah yang menentukan berita apa yang harus dimuat dan apa yang harus disembunyikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.